Timnas Indonesia membawa 23 pemain dalam rombongan yang bertolak ke Thailand untuk menghadapi Timur Leste pada pertandingan kedua grup A ASEAN Championship atau Piala AFF. Laga Indonesia menghadapi Timur Leste tersebut dijadwalkan berlangsung di Chonburi Stadium, Thailand pada Jumat 31 Juli. Skuad Garuda meninggalkan Jakarta pada Kamis 30 Juli pagi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keberangkatan dilakukan sehari sebelum pertandingan melawan Timor Leste. Hingga rombongan meninggalkan hotel, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun tidak terlihat bersama pemain lainnya. Keduanya tidak masuk dalam rombongan yang bertolak ke Chonburi. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sebelumnya memanggil 26 pemain untuk menghadapi Piala AFF. Marcelino diduga masih menjalani pemulihan dari cedera. Kondisi tersebut juga membuatnya tidak tampil ketika Timnas Indonesia meraih kemenangan 5-1 atas Kamboja. Sementara itu belum ada penjelasan mengenai absennya Ragnar Oratmangun dalam rombongan menuju Thailand. Ragnar sebelumnya memang terlambat bergabung dengan Timnas selama masa persiapan menghadapi Piala AFF tuntasnya. Striker Persib Bandung, Ramon Tanki, menjadi sorotan setelah performanya di awal musim menuai kritik dari sebagian bobotoh. Bahkan akun Instagram sang pemain disebut sempat dinonaktifkan setelah dibanjiri komentar dan pesan dari supporter. Menanggapi situasi tersebut, pengamat sepak bola dan olahraga Eko Maung menilai persoalan yang dihadapi Ramon Tanki bukanlah hanya soal kemampuan di lapangan, melainkan juga menyangkut kesiapan mental menghadapi tekanan besar saat membela Persib. Coba buka akun IG-nya Ramon Tanki. Masih hilang nggak? Kayaknya sih masih. Jadi, sejak Ramon kemarin performanya kurang oke, dapat kritik sama banyak bobotoh. Masuk komen, masuk DM, dia tiba-tiba menonaktifkan akun Instagramnya. Itu menurut saya, jadi ini tentang mental. Menurut Eko, ekspektasi bobotoh terhadap setiap pemain Persib selalu tinggi pada setiap musim. Terlebih setelah Maung Bandung mampu meraih 3 gelar juara secara beruntun. Nah, yang namanya ekspektasi bobotoh kepada para pemain itu kan gede banget di setiap musim. Jadi walaupun kemarin baru juara 3 kali, tetap ekspektasinya masih gede terus. Ia kemudian mencontohkan mantan gelandang Persib Kim Jeffrey Kurniawan yang juga pernah mendapatkan tekanan dari bobotoh, namun mampu membalikan keadaan lewat kerja keras hingga akhirnya mendapatkan pujian. Nah, satu hal teman-teman, kalau bicara tentang mental, pressure dari bobotoh, mungkin contoh yang paling bagus itu Kim Jeffrey Kurniawan. Kim Jeffrey juga dipres sama bobotoh, tapi dia malah kerja keras dan berupaya bisa membuktikan, malah belakangan dia menuai pujian. Menurutnya sejumlah mantan pemain hingga pelatih pernah merasakan besarnya tekanan dari bobotoh ketika hasil pertandingan tidak sesuai dengan harapan. Jadi, kalau Anda membela Persib, ya jangan cuma pingin enaknya. Jangan cuma pingin gaji besar, popularitas, hingga fasilitas exposure, tapi sepaketlah, ada tekanan juga dan kritikan juga tuntasnya. Kalau Anda membela Persib ya jangan cuma pingin enaknya ya, jangan cuma pingin gaji besar, fasilitas, popularitas, exposure, tapi sepaketlah, biar nyari hatenanya. Mariano Peralta resmi menandatangani kontrak di Geraha Persib. Pemain asal Argentina itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2028. Datang sebagai pemain terbaik Superliga, Peralta menanggung beban dan ekspektasi dari para penggemar. Status Persib sebagai juara bertahan Superliga menjadi daya tarik utama bagi Peralta. Ex-pemain Borneo FC ini berharap kehadirannya bisa memberikan kontribusi untuk mewujudkan ambisi besar Persib Bandung. Saya sangat senang berada di sini. Persib adalah klub yang sangat besar di Indonesia.
memiliki banyak supporter, dan merupakan klub juara. Itulah alasan utama saya memilih bergabung dengan Persib Bandung. Mengenai ekspektasi tinggi, itu bukan beban bagi saya. Justru saya semakin termotivasi karena Persib memiliki standar yang sangat tinggi. Saya ingin mempertahankan bahkan meningkatkan apa yang sudah saya capai pada musim lalu. Dan yang terpenting membantu tim meraih hasil terbaik. Peralta sendiri tiba di Indonesia pada Senin 27 Juli. Setelah menempuh perjalanan panjang selama sekitar 31 jam dari Argentina, sehari kemudian ia langsung bergabung dengan tim, bertemu para pemain, jajaran pelatih, dan ofisial Persib. Iya, saya datang ke stadion dan melihat pertandingan. Itu pertandingan sulit, tapi kami bermain bagus dan bisa menang. Saya turut senang atas kemenangan itu. Sore ini pun Peralta telah terlihat bergabung berlatih bersama skuad Maung Bandung. Ia terlihat datang belakangan dan berlari seperti terlambat mengikuti latihan. Diketahui keterlambatan Peralta karena banyak fans yang memintanya berfoto dalam debut latihannya tersebut. Ia pun terlihat senang tanpa beban dalam latihan perdananya bersama skuad Persib tuntasnya.